Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersua kembali untuk sama-sama mempelajari yaitu kajian hadis atau mustalah al-hadis. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, yang membawa kita minadz zulumati ilan nur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menerangkan nazam terkait dengan hadis hasan dan hadis dhaif. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la kas sahihi ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsaman kusur. Itulah dua nazam yang kemarin telah kita bedah bersama-sama. Insyaallah kita akan meneruskan dengan nazam berikutnya, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'i wal maqtu'u. Dzakara al-muallifu, pengarang dari kitab ini menyebutkan rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, naw'aini min anwa'il hadis, dua jenis dari jenis-jenis hadis. Wahuma al-marfu'u wal maqtu'u, yaitu al-marfu' dan al-maqtu'. Wahuma al-qismur rabi', dan keduanya adalah bagian yang keempat, wal khamis, dan kelima, mimma dzukira fin nazam, terkait dengan yang disebutkan dalam nazam. Wa naqulu, dan kita berkata, innal haditha, sesungguhnya hadis, bi'tibari, dianggap, dilihat, man usnida ilaihi, terkait dengan yang disandarkannya, yang qasimu, terbagi ila salasati aqsam, tiga bagian. Yang pertama adalah al-marfu', yang kedua al-mauquf, dan yang ketiga adalah al-maqtu'. Wa takhtalifu hadhihi thalathah bi ikhtilaf muntahas sanadi. Dan tiga jenis ini berlainan di akhir sanadnya. Faman taha sanaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwal marfu'. Jadi apa yang habis sanadnya, sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan hadis marfu'. Wa man taha ila sahabi fa huwal mauquf. Dan hadis yang sanadnya sampai kepada sahabat maka disebut dengan al-mauquf. Wa man taha ila man ba'dahu fa huwal maqtu'. Dan hadis yang sampai kepada setelah sahabat maka disebut al-maqtu'. Wal maqtu' ghairul munqati' kama sayati. Dan maqtu' itu beda dengan munqati'. Insyaallah akan diterangkan nanti. Fal marfu'u, maka hadis marfu' huwa, yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan,
au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan. Misalul qaul, contoh dari perkataan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang sesuai apa yang ia niatkan. Fahadha marfu'un minal qaul. Ini adalah contoh hadis marfu' yang berupa perkataan. Wa misalul fi'li, dan contoh hadis marfu' yang berupa perbuatan, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, famasaha ala khuffaihi, kemudian beliau mengusap sepatunya. Wa hadza marfu'un minal fi'li, dan ini adalah contoh hadis marfu' yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa misalut taqrir, dan contoh dari persetujuan atau diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan atau jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, untuk seorang budak perempuan yang bertanya, Ainallah, di manakah Allah? Qalat fis sama. Ia berkata fis sama. Wa misalut taqrir, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam lil jariyati, untuk budak ya perempuan ketika ditanya Ainallah, di manakah Allah? Qalat, kemudian budak tersebut berkata fis sama, di langit. Fa aqarraha ala dzalik, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengiyakan dan juga tidak mentidakkan, alias mendiamkannya. Wa hadza marfu'un min at-taqrir. Nah, ini contoh dari hadis marfu' yang berupa takrir. Wa hal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakunu marfu'an. Dan apakah yang diperbuat ketika itu atau pas itu menjadi hadis marfu'? Nah, ini menjadi pertanyaan. Naqulu, kami menjawab atau berkata, in ulima bihi fahuwa marfu'. Ketika itu diketahui oleh Rasulullah, maka disebut dengan hadis marfu'. Li'annahu yakunu qad aqarra dzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengakuinya itu, ya, atau mensetujuinya atau mendiamkannya. Wa illam yu'lam bihi falaysa bimarfu'. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang diperbuat, maka tidak disebut dengan hadis marfu'. Li'annahu lam yudhif ilaihi, karena hadis tersebut tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu hujjatun, akan tetapi ia menjadi hujjah, dalil alal qaulis sahih, menurut pendapat yang benar. Wa wajhu kaunihi hujjah, dan sebab ia menjadi hujjah, menjadi dalil, iqrarullahi iyyahu, yaitu apa? Diamnya ataupun pengakuan ataupun persetujuan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Wa dalilu ala hadza, dan dalil atas ini
anna sahabata, bahwasanya sahabat ridwanullahi alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada mereka, ihtajju, itu berhujjah, para sahabat berhujjah, bi iqrarillahi, dengan ikrarnya Allah Subhanahu wa taala, lahum, untuk para sahabat, fi ba'di ma yaf'alunahu, di sebagian apa yang mereka kerjakan, walam yunkir alaihim dzalik, dan tidak ada pengingkaran atas yang diperbuat. Kama qala Jabir, sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu, kami melakukan azl, wal Qur'anu yanzilu, dan Al-Qur'an masih turun, wahyu masih ada. Wa kana al-Qur'anu, dan adalah Al-Qur'an, yanzilu, turun, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahum yaqulun, dan seakan-akan mereka berkata, lau kana hadzal fi'lu haraman, kalau pekerjaan ini, perbuatan ini adalah haram, lanahallahu anhu, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala akan melarangnya. Fi kitabihi, dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an. Au awha ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, atau Allah Subhanahu wa taala mewahyukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah la yukirrul haram, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyetujui haram. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil atas itu firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas, mereka bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, akan tapi mereka apa? Tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala beserta mereka, idh yubayyituna, ketika waktu malam, ma la yarda minal qaul, ketika mereka berkata-kata dengan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il ladzina bayyatu, dan mereka orang-orang yang bayyatu, yaitu ketika waktu malam, ma la yarda, mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma la yardahu Allah taala minal qaul, dari perkataan, qad istakhaffu, mereka telah bersembunyi, an a'yunin nas, dari pandangan manusia, walam ya'lam bihin nas, sehingga apa? Manusia tidak ada yang tahu apa yang mereka perbuat. Walakin lama kana fi'luhum ghair maradiyyin, akan tetapi ketika pekerjaan mereka, perbuatan mereka ghair maradiyyin, tidak diridhoi, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, angkarallahu alaihim dzalika, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala ingkar terhadap perbuatan mereka. Fadalla hadza, maka dari ini menunjukkan, ala anna ma fu'ila, atas apa yang dikerjakan, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yunkiruhu Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkarinya dengan menurunkan wahyu, fa innahu hujjah, maka itu menjadi hujjah, menjadi dalil. Lakinnana la nusammihi marfu'an, akan tetapi apa? Kami tidak memberi namanya dengan marfu'an. Wa dzalika li'annahu la tasihhu nisbatuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena tidak sah penyandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama sumiyal marfu' marfu'an,
dan hanyalah dinamakan hadis marfu itu marfu lirtifa'i martabatihi, dikarenakan tinggi martabatnya, li'anna sanada, karena sanadnya ghayatuhun nabi, yaitu akhirnya adalah penyandarannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza arfa' ma yakunu martabatan. Maka ketika hadis itu sanadnya sampai ke Rasul, maka apa? Itu lebih tinggi martabatnya, lebih tinggi derajatnya. Wa amma ma udhifa ila Allah Ta'ala, dan adapun apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala minal hadis, dari hadis, fa innahu yusamma, maka sesungguhnya hadis tersebut yusamma dinamakan al hadis al qudsi, hadis qudsi, awil hadis al ilahi, atau hadis dari Allah, dari Tuhan, al ilahi, awil hadis ar rabbani, yaitu hadis ar rabbani. Kenapa? Li'anna muntahahu, karena akhir sanadnya ila rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam azza wa jalla. Wal marfu'u, sedangkan hadis marfu' muntahahu, akhir sanadnya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam nazam wa qawluhu wa ma litabi'in huwal maqtu', wa hadha huwal qismu sabi'. Nah, ini adalah bagian yang ke-7. Wal maqtu'u huwa, hadis maqtu' adalah ma udhifa ila tabi'i, apa yang disandarkan kepada tabi'i, wa man ba'dahu, dan yang setelahnya, tabi'in, 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 dan seterusnya sampai ke bawah. Hakadha sammahu ahlul ilmi bil hadis. Seperti inilah yang menjadi penamaan menurut para ahli hadis. Kenapa disebut tersebut dengan seperti itu? Summiya bidzalika, dinamakan dengan maqtu', li'annahu, karena munqati'un fir rutbati 'anil marfu', terputusnya tingkatan dari marfu', wa 'anil mauquf, dan dari mauquf. Misal, contoh, ma law nukila, apa yang seandainya kita dapat kalam 'anil Hasan al-Basri, yaitu perkataan Hasan al-Basri rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, fa naqulu anhu, maka kita mengatakan hadza atharun maqtu', ini adalah asar yang maqtu'. Kenapa maqtu'? Karena sanadnya sampai kepada tabi'in. Wa ma udhifa ila sahabi naw'an, dan hadis yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua macam. Yang pertama, ma sabata lahu hukmur raf'i, hadis yang ditetapkan dengan hukum marfu'. Fa innahu, maka sesungguhnya sama dinamakan indahumul marfu', di sisi para ahli hadis ini dengan apa? Al marfu'u hukman, marfu' secara hukum. Yang kedua, wa ma lam yathbut lahu hukmur raf'i, dan yang tidak ditetapkan hukumnya marfu', fa innahu yusamma mauqufan, maka ketika itu dinamakan dengan hadis mauquf. Fal athar allati turwa an Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, maka asar yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka, aw an ayyi wahid minas sahabah, atau hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat, nusammiha
maka kita namakan mauqufah. Itu apa? Hadis mauquf. Wa hadza wal istilah, dan ini adalah pengertian secara terminologi. Wala musyahah fil istilah, dan tidak ada koreksi dalam istilah ini. Wa illa fa innahu minal ma'lum, maka kalaupun tidak seperti itu, sebagaimana yang kita ketahui, annahu yasihhu, bahwa hadis itu an-naqul, kita mengatakan hatta fil marfu', bahkan dalam hadis marfu' itu disebut dengan annahu mauquf, disebut dengan hadis mauquf. Kenapa? Li'annahu waqafa 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ia berhenti sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadza istilah, akan tapi ini hanya istilah saja, secara terminologi aja. Wala musyahah fil istilah, dan tidak ada koreksi dalam istilah. Wal ulama, dan ulama, alim ulama, qalu, mereka berpendapat fil dhabit fil marfu' hukman, terkait dengan batas atau pengertian dari marfu' hukman. Apa itu? Huwa alladhi laisa lil ijtihad, yaitu disebut dengan hadis marfu' hukman ketika hadis tersebut laisa lil ijtihad, bukan untuk ijtihad. Wa ra'yu fihi majal, dan tidak ada peluang pikiran untuk hadis tersebut. Wa innama yu'khadhu hadza 'anil syar'i, akan tapi hadis ini diambil dari syariat. Misal, contohnya, ma idza haddatsa as-sahabiyyu an akhbari yaumil qiyamah. Hadis yang dibawa oleh sahabat terkait dengan kabar-kabar pada hari kiamat. Awil akhbar al-ghaibiyah, atau kabar-kabar yang ghaib. Fa inna naqulu fihi, maka kita berkata terkait itu, hadza marfu'un hukman, maka hadis tersebut disebut dengan hadis al-marfu', tapi secara hukum. Li'annahu laisa lil ijtihad fihi majal, karena dalam hadis terkait dengan kabar hari kiamat atau dengan kabar yang ghaib tidak ada pemikiran untuk apa? Peluang berijtihad di dalamnya. Wa kadzalika law anna as-sahabi, dan begitu pula ketika sahabat fa'ala ibadah, mengerjakan ibadah, lam tarid bihas sunnah, yang tidak ada dalam sunnah, laqulna hadza aidan marfu' hukman, maka kita katakan bahwa ini juga disebut dengan marfu' hukman. Wa masalu lidzalika, dan mereka apa? Memberikan perumpamaan terkait itu, bi anna Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, shalla fi salatil kusuf, salat dalam salat kusuf, yaitu gerhana matahari, fi kulli raq'atin thalatha ruku'at, dalam setiap ruku itu beliau ruku sampai 3 kali. Ma'a anna sunnah, padahal sesuai dengan sunnah, ja'at, yaitu apa? Berkata bahwa salat itu rukunya bi ruku'aini, dengan 2 rakaat, fi kulli rakaatin, dalam 1 rakaat. Wa qalu, dan mereka berkata, hadza la majal li ra'yi fihi, ini
Ini tidak ada peluang pemikiran atau pendapat untuk mempersoalkan terkait hal ini. Wala yumkin fihi ijtihad, dan tidak memungkinkan untuk berijtihad. Lianna adad rakaat, karena apa? Jumlah rakaat itu amrun tauqifi. Karena jumlah rakaat itu apa? Amrun tauqifi. Perkara yang sudah menjadi contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahtaju ila dalilin, membutuhkan kepada dalil, minal kitabi awis sunnah, dari kitab ataupun dari as-sunnah. Falaula anna inda Ali bin Abi Thalib ilman, seandainya Ali bin Abi Thalib tidak ada di sisinya ilmu bihadza, terkait ilmu ini, ma sholat, tidak mungkin ia akan melakukan sholat salata ruku'atin, 3 rakaat, fi rakaah wahidah, 3 ruku' dalam 1 rakaat. Fahadza marfu'un hukman, maka ini disebut dengan apa? Hadis marfu'un hukman. Kenapa? Li'annahu la majala lil ijtihadi fihi, karena tidak ada peluang dalam hadis ini untuk berijtihad, berpendapat. Wa kadzalika idza qala sahabiyyu, dan begitu pula ketika salah seorang sahabat berkata, minas sunnati kadza, dari sunnah begini, fa innahu marfu'un hukman, maka hadis tersebut hukumnya adalah marfu' hukman. Kenapa? Li'anna sahabiyya, karena sahabat idza qala, ketika ia berkata minas sunnah, dari sunnah, fa innama, maka sesungguhnya, yakni bihi, yang ia maksud adalah sunnah ar-rasul, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaqauli Ibnu Abbas, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, hina qara'a al-Fatihah, ketika ia membaca Fatihah, fi sholatil janazah, dalam salat janazah, wa jahara biha, dan menjaharkan, mengkeraskan suaranya. Qala, berkata, li ta'lamu, untuk supaya diketahui, annaha sunnah, ia adalah merupakan sunnah. Aul ya'lamu annaha sunnah, atau supaya mereka tahu bahwa ia adalah sunnah. Wa kama, dan sebagaimana qala Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, minas sunnati, dari sebagian sunnah, idza tazawwaja al-bikra 'ala as-saybi, ketika menikahi perawan dibandingkan yang janda, aqama 'indaha sab'an, maka ia bermukim di sisinya 7 hari. Fahada, maka ini, wa amsaluhu, dan yang serupa, yakunu minal marfu'i hukman, menjadi hadis marfu' hukman, secara hukum. Kenapa? Lianna sahabiyya, karena sahabat la yudhifus sunnah, tidak menyandarkan sunnah, illa, kecuali ila sunnatir rasul, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan, dan pula, lau akhbara, kalau mengabarkan, ahadu minas sahabah, salah seorang sahabat, anil jannah, terkait dengan surga, wan nar, dan neraka, lakulna, maka kita berkata, hadza marfu'un hukman, ini marfu' secara hukum. Illa annahu yushtaratu fi hadzal naw'i, kecuali kalau ada syarat-syarat tertentu dalam macam ini, alla yakuna as-sahabiyyu mimman 'urifa, yaitu tidaklah sahabat itu termasuk orang yang terkenal bikatsratil akhdhi, itu banyak yang mengambil
sumber an Bani Israil dari Bani Israil. Fa in kana mimman urifu bidzalika, maka ketika mereka termasuk orang yang terkenal dengan mengambil dari Bani Israil, fa innahu la yu'tabar, maka itu tidak dianggap. Lahu hukmar raf'i, dengan apa? Menghukumnya dengan marfu'. Lihtimal, dikhawatirkan, an yakun adalah mana qalahu, hadis tersebut diambil an Bani Israil dari kisah Bani Israil. Wa haula katsirun, dan yang seperti itu banyak. Contohnya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Fa innahu, sesungguhnya Abdullah bin Amr ibn al-As mengambil jumlatan kabirah, banyak hadis an kutubi ahli kitab, dari kitab-kitab ahli kitab. Fi ghazwatil Yarmuk, dalam peperangan Yarmuk, mimma khallafahur Rum aw ghairahum, itu bekas yang ditinggalkan oleh pasukan Rum atau dari selain mereka. Li'anna fi hadza rukhsah, karena dalam perkara ini ada keringanan. Fa idza urifa as-sahabiyyu, maka ketika sahabat itu dikenal, bi annahu, bahwasanya sahabat tersebut yang qulu, mendapatkan kabar an Bani Israil, dari Bani Israil, fa innahu la yakunu, maka ketika itu perkataannya tidak jadi atau tidak disebut dengan marfu'an hukman, ya, tidak dinamakan dengan marfu' hukman. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.